Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum ila anqal wa yusannu. Kita kemarin sudah sampai membahas tentang bagaimana hukum hukum menyentuh atau membawa mushaf. Yang berhubungan dengan mushaf kemarin kita sudah bahas semuanya. Maka sekarang kita akan membahas tentang berhubungan dengan masih seputar masalah mushaf, tetapi ada tambahan sedikit karena ini juga sebagai pengingat bagi kita dari pengarang kitab ini, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ini. Maka wa yusannu al-qiyamu lahu kal alim. Ini penting untuk kita ini karena ini berlandaskan kita mengagungkan mushaf. Kita mengagungkan orang alim. Ini kata beliau wa yusannu lan den sunataken apa al-qiyamu ngadeg lahu krana mushaf. Uli den sunataken ngadeg krana wong alim krana mushaf kal alimi hale kaya dene wong sing alim. Bal aula balik iku luweh-luweh. Artinya begini. Jadi kalau kita sedang duduk ya, kita sedang duduk. Maka ketika datang mushaf atau ada mushaf di situ kita berdiri untuk menghormati adanya mushaf. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah itu menjelaskan sahha annahu sallallahu alaihi wasallam qama lit-Taurat wa ka'annahu li'ilmihi bi'adami tabdiliha. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri ketika ada Taurat. Nah, seolah-olah Rasulullah itu mengetahui bahwa di situ ada Taurat yang asli sebelum diganti-ganti oleh umat Yahudi. Bahkan oleh Imam Ibnu Qasim itu dijelaskan yang bagi wali tafsirin haitsu haruma masuhu wa hamluhu. Bahkan tafsir yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh dibawa, kita juga hendaknya berdiri. Ini sunnah hukumnya. Sebagaimana kita sunnah berdiri ketika datang orang alim. Kita duduk-duduk, kemudian datang orang alim. Kalau tadi kan mushaf yang datang itu, lah sekarang kalau yang datang ini orang alim langsung, orangnya. Nah, maka ini juga disunahkan kita berdiri. Bahkan itu sebagai adabnya, sunnah hukumnya kalau kita tahu ini. Kita sedang duduk, kemudian datang orang yang alim, kita berdiri untuk menghormati atau mengagungkan orang alim itu hukumnya sunnah. Bahkan oleh beliau dijelaskan bal aula, artinya lebih berhak kita ini, lebih utama atau lebih harus menghormati orang yang alim. Karena kalau mushaf itu kan istilahnya harus kita membaca. Istilahnya bukan hidup lah. Kalau orang alim itu kan orang ya hidup, jadi kayak mushaf berjalan gitu. Itu. Tapi oleh
oleh sebagian ulama dijelaskan bal aula itu maksudnya kata sebagian ulama ini balil qiyamu lil mushafi aula minal qiyami lil alim. Sebaliknya, jadi lebih berhak mushaf yang kita dahulukan, lebih berhak kalau ada mushaf datang kita berdiri karena mushaf. Ini lebih berhak untuk kita berdiri daripada orang alim. Itu ada yang menjelaskan seperti itu. Tapi ala kulli hal sama-sama keduanya adalah dalam rangka kita mengagungkan, memuliakan. Cukup kita tahu bahwa kita berdiri itu apakah untuk mushaf atau untuk menghormati orang alim, itu adalah hukumnya sunnah. Makanya sebagaimana kita ketahui kalau ada orang alim atau apa datang kemudian pada berdiri, ini tidak main-main. Ulama fikih yang seperti ini sebenarnya ada dalilnya khusus. Ada dalilnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal kembali dari Yaman. Kan waktu itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam untuk berdakwah di negara Yaman. Tatkala itu kemudian pulang. Ketika datang Sayyidina Mu'adz bin Jabal, di situ para sahabat sedang berkumpul-kumpul dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat yang lain ketika kedatangan Mu'adz bin Jabal, "Qumu li sayyidikum." Kata Rasulullah, "Qumu li sayyidikum." Berdirilah kalian untuk tuan kamu yaitu Mu'adz bin Jabal tatkala itu. Nah, ini sebagai dalil bahwa karena Mu'adz bin Jabal itu salah satu sahabat Rasulullah yang memang orang alimnya atau fuqahaus sahabah, min fuqahais sahabah. Jadi ini salah satu di antara pembesar-pembesar atau orang alimnya para sahabat. Maka ketika beliau datang, kemudian ada Rasulullah, beliau memerintahkan qumu li sayyidikum. Ini. Makanya ketika kita duduk-duduk, apakah duduk itu mau pengajian atau duduknya itu kita sedang sama teman-teman biasa, kemudian datang orang alim, maka kita disunahkan. Disunahkan kita berdiri, sunnah hukumnya. Makanya ketika kita berdiri kita dapat pahala. Satu, pahala melakukan kesunatan, kedua kita pahala memuliakan orang yang alim. Ini wa yukrahu lan den makruhaken apa harku ma kutiba. Bakar perkara kutiba kang ditulis apa mushaf alaihi ngatasé ma. Membakar kertas yang ditulis di dalamnya adalah mushaf atau Quran atau ayat Quran, itu makruh hukumnya. Nah, tetapi makruh ini kalau memang tidak ada tujuan atau abasan, tidak ada tujuan tertentu, ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau nggak ada apa-apa kemudian kita bakar kertas yang ada tulisannya Al-Quran, ada tulisannya ayat, ya, apakah yang kemarin ditulis itu untuk belajar atau untuk apa, yang jelas ada kertas itu yang masih bagus atau apa kemudian kita bakar, itu hukumnya makruh. Illa li gharadi nahwi siyanatin, kejaba krana tujuan sepadane ngreksa. Nah, kalau tidak ada tujuan itu hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya ada tujuan supaya menjaga daripada nanti tidak dijaga atau ditaruh di mana nanti tersia-sia, tidak bisa terhormat, tidak bisa terjaga, akhirnya lebih baik dibakar saja, maka tidak apa-apa, tidak makruh. Kalau memang kejadian seperti untuk menjaga, maka ada step-step yang harus dilalui untuk menjaga mushaf ini. Kata beliau, fa ghusluhu mongko ta mbasuh ma aulai kuluhi utama menhu katimbang harak. Jadi kalau memang kita ada tujuan, ini kertas misalnya, ada kertas di dalamnya ini ada tulisannya mushaf Quran, ayat-ayat Quran. Kita nggak bisa memeliharanya, takut nanti dibawa siapa, atau tertaruh di mana, atau jatuh di mana lah istilahnya. Kita pengen menjaganya supaya tidak tercemar atau tidak tergeletak dimanapun, tidak bisa menjaga lah istilahnya. Maka bagaimana? Yang paling bagus
Yang pertama adalah al-aula, itu adalah yang utama kita hapus. Hapus kalau di sini bahasanya itu faghasluhu, dibasuh. Dibasuh. Karena kalau dulu tinta itu ditulis di mana, di pelapah korma atau di apalah itu. Itu nanti kalau kena air bisa hilang itu. Atau di piring yang kemarin dicontohkan, di piring misalnya kaca ditulis itu kan bisa dihapus dengan air misalnya. Maka dibasuh dengan air itu supaya tulisannya hilang. Itu lebih yang paling bagus. Nah, sekarang kan tidak ada sekarang. Sekarang untuk penghapusan itu kalau tulisannya pakai tinta-tinta yang ini kan nggak bisa dihapus itu. Maka bagaimana? Maka ini baru dibakar nggak apa-apa. Yang jelas yang paling bagus itu dihilangi dulu tulisannya. Baru kemudian dihapus. Kenapa ada aturan seperti ini? Ya ini mengacu pada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika mengumpulkan menjadikan satu sebuah mushaf itu kan dikumpulkan kan waktu itu, kemudian dikumpulkan jadi satu dan sisa-sisanya yang masih berupa kertas, masih ini belum ini sisanya itu dibakar oleh Sayyidina Utsman. Yang dibakar itu tujuannya supaya tidak tercampur daripada tersiat-siat, terseok-seok, ya. Yang ini sudah terkumpul itu jadikan satu, kemudian sisa-sisa yang itu dibakar untuk menjaga daripada nanti terseok-seok di jalan atau di mana nggak bisa dijaga, akhirnya dibakar. Itu pada zamannya Sayyidina Utsman. Makanya kalau sekarang kita juga terjadi seperti itu, ada mushaf, tetapi kita nggak bisa menjaga, misalkan ada kertas yang begini, ada tulisannya itu, maka tidak apa-apa kalau tujuannya untuk menjaga. Tetapi tetap yang paling bagus, yang utama adalah dihapus supaya hilang tulisannya, itu yang paling bagus. Nah, kalau memang itu sudah tidak bisa, ya sudah dibakar juga tidak apa-apa, tidak makruh. Dah. Wa yahrumu lan haram bil janabati sebab junub opo al muksu. Ini sudah masuk pada pembahasan lain. Haram karena kita berada dalam keadaan junub. Apa yang haram al muksu menang fil masjidin dalam masjid, berdiam di masjid kalau kita dalam keadaan junub. Nah, junub. Maka haram bagi orang yang junub itu berdiam di masjid. Ini sudah ma'ruf lah. Kita kalau misalkan dalam keadaan junub tidak boleh berdiam di masjid. Beda berdiam, loh berdiam berarti diam di dalam masjid. Berdiam berarti kayak tidak bergerak, itu namanya sukun di dalam masjid. Tapi kalau misalkan lewat saja, nah kalau lewat saja berbeda hukumnya. Kalau lewat saja, asalkan tidak khawatir mengotori masjid, ya tidak apa-apa kalau cuma lewat. Kalau cuma lewat ya. Kalau cuma lewat. Tapi kalau misalnya ada orang tuh tidur di masjid, nah ini yang sering ini, tidur di masjid. Nah, kalau orang tidur di masjid kemudian mimpi basah, ini kan mestinya harus keluar karena dalam keadaan junub. Maka seketika itu dia harus keluar dari masjid. Tetapi kalau misalnya dia takut keluar dari masjid karena gelap misalnya atau tidak ada siapa-siapa, dia keluar masjid tidak mungkin karena ketakutan. Misalnya, maka ini boleh di dalam masjid. Ini dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Jadi kalau misalkan orang di dalam masjid seperti itu, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak seperti itu, harus keluar langsung. Lewat langsung. Lewatnya itu nggak apa-apa. Jadi karena ada hadis ayat itu wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasil itu deh. Jadi ada jelaskan kalau lewat saja nggak apa-apa, tapi kalau diem di situ nggak boleh. Lah kalau misalkan terjadi ada sesuatu hal yang menjadikan orang yang junub di dalam masjid itu tidak bisa keluar karena sesuatu. Keluar takut, takut ada musuh, takut bagaimanalah keadaannya pokoknya, sehingga tidak bisa keluar, maka diam di masjid dalam keadaan seperti itu tidak apa-apa. Ini jangan disalahgunakan. Bukan sekedar takut-takut biasa, tapi takut yang benar-benar memang tidak bisa keluar. Tapi zaman sekarang kan tidak. Sekarang kan gampang, masjid itu ramai.
kan. Masjid itu ramai, bahkan lampunya itu padang sekali dan kamar mandinya juga tersedia di situ, tinggal keluar ke kamar mandi itu bisa saja. Nah, ini gambaran zaman dahulu kan seperti itu. Tapi suatu saat misalkan kejadian bahwa dia itu di suatu hari di masjid yang seperti itu keadaannya, mungkin karena dingin sekali misalnya, keadaan dingin kalau keluar pun untuk mandi itu nggak kuat istilahnya. Maka ini masuk dalam uzur, tidak apa-apa di dalam masjid karena ada uzur seperti ini. Ini harus diperhatikan. Jadi kalau sudah junub, kalau dalam keadaan junub itu tidak boleh berdiam di masjid. Kalau cuma lewat nggak apa-apa. Nah, dari pintu artinya lewat itu nggak berhenti, langsung namanya juga lewat. Itu nggak apa-apa. Ila abiri sabilin. Hanya lewat saja. Wa qiraatu Qur'anin, dan membaca Al-Qur'an. Orang yang junub tidak boleh membaca Qur'an. Uliye maca Qur'an biqosdihi, kelawan nejo Qur'an. Tujuannya yang dibaca memang membaca Qur'an. Dengan tujuan membaca Qur'an itu tidak boleh. Walau ba'du ayatin, senajan iku sebagiannya ayat. Nah, ini walaupun sebagian ayat kalau membaca Al-Qur'an dengan tujuan membaca Al-Qur'an ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Artinya kalau misalkan ada orang junub kemudian niat atau membaca Quran dengan tujuan yang membaca Quran, ini nggak boleh, haram hukumnya. Kan begini soalnya, ada orang membaca Al-Quran tapi tidak membaca Al-Quran. Boleh ada, misalkan membaca cerita, ada ceritanya Nabi Yusuf misalnya. Atau ceritanya siapalah, ceritanya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Kan ada cerita-cerita. Ini membaca ceritanya saja. Jadi niatnya ya membaca cerita yang ada dalam Al-Quran. Ada yang seperti itu. Atau membaca mau'idhah yang ada dalam Al-Quran. Tidak niat membaca Al-Quran misalnya. Nah, jadi ada tujuan-tujuan tertentu selain tujuan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, oleh para ulama dijelaskan begini. Membaca Al-Quran bagi orang yang junub itu haram, tidak boleh. Satu, dengan tujuan baca Quran saja. Atau tujuan membaca Al-Quran dan lainnya. Ini dua ini. Jadi, in qasodal Quran wahdahu, au qasadahu ma'a ghairihi kadzikir wa nahwihi fatahrumu fihima. Nah ini, ada dua macam. Jadi kalau seseorang atau kita membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran, sudah jelas. Tidak boleh, haram. Atau kita membaca Al-Quran ngiras-ngirus. Membaca Al-Quran sekaligus membaca cerita-ceritanya, membaca mau'idhah-mau'idhahnya, atau yang lain. Terus apa? Niatnya zikir. Jadi ada tambahan. Niat atau bertujuan membaca Al-Quran juga niat berzikir, maka kedua-duanya ini tidak boleh haram. Nah, jadi tidak boleh haram. Yang boleh bagaimana? Yang boleh itu kalau lam yaksid, kalau tidak bertujuan membaca Quran, seperti tujuan berzikir. Nah, ini tujuan membaca Al-Quran tujuannya berzikir. Walaupun ini nanti banyak hal yang dijelaskan oleh para ulama, gimana tasawurnya atau gambarannya baca Quran itu niatnya berzikir. Nah, yang jelas nanti ada penjelasan ini. Jadi kalau orang membaca Al-Quran niatnya berzikir, atau membaca Al-Quran niatnya supaya mendapatkan mau'idhah, pitutur mau'idhah yang ada di Al-Quran. Atau tujuannya membaca cerita-ceritanya saja, cerita Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Ceritanya Nabi Yusuf, ceritanya siapa? Kayak tadi ceritanya Nabi Musa dengan Sayyidina Khidir, atau ceritanya Siti Maryam, atau ceritanya Fir'aun, dan lain-lain. Ada cerita banyak. Jadi yang dibaca itu memang sengaja tujuannya adalah membaca kisah-kisahnya yang ada dalam Al-Quran. Atau yang ketiga, tahafudz.
Tahafudz itu artinya menjaga Al-Qur'an supaya tidak lupa. Tujuannya itu tok, bukan tujuan membaca Al-Qur'an, tapi tujuannya adalah menjaga hafalan. Bukan tujuan membaca Al-Qur'an, tapi tujuannya menjaga hafalan supaya tidak lupa. Tidak ada tujuan membaca Al-Qur'an. Sama sekali tidak. Tujuannya hanya menjaga hafalan misalnya. Maka ini boleh. Jadi yang pertama yang boleh ini tujuan zikir. Yang pertama tujuan zikir boleh. Yang kedua tujuan membaca mau'idhahnya. Yang ketiga membaca kisah-kisahnya, cerita-ceritanya. Dan yang keempat adalah menjaga hafalan. Maka ini tidak apa-apa. Atau dia secara ini keluar dari mulutnya Al-Quran tanpa ada sengaja membaca Al-Quran, maka juga tidak apa-apa. Berarti 5 macam ini boleh bagi atau tidak haram bagi orang yang sedang junub. Nah ini. Tetapi kemudian disimpulkan oleh para ulama, katanya walhasil annahu in qasadal Qur'an wahdahu au qasadahu ma ghairihi kadzikir wa nawihi fatahrumu fihima. Yang pertama, kesimpulannya ini. Kalau membaca niatnya adalah membaca Al-Qur'an, tujuannya membaca Al-Qur'an saja, maka tidak boleh, haram. Atau tujuan membaca Quran dibarengi dengan tujuan berzikir atau sesama zikir, pokoknya, maka itu juga haram, tidak boleh. Yang pertama, ini masalah pertama. Itu yang pertama berarti haram, itu dua macam haram. Wa in qasada dzikr wahdahu. Kalau bertujuan hanya membaca Quran itu tujuannya hanya berzikir saja, maka tidak apa-apa. Atau membaca doa, tujuannya berdoa. Nah, berdoa dengan menggunakan Al-Quran misalnya. Tujuannya cuma doa, tidak ada tujuan membaca Al-Quran, tidak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan Al-Quran. Tapi tujuannya bukan membaca Al-Quran, tapi tujuannya adalah doa. Maka ketika orang junub membaca Rabbana atina fid dunya, enggak apa-apa. Ini yang kedua. Zikir, kemudian doa, atau tabarruk. Niatnya tabarruk supaya ngalap berkah istilahnya. Tidak tujuan membaca Al-Quran, tapi tujuannya tabarruk. Mengalap berkah, mengambil berkah dari Al-Quran. Bukan tujuan membaca Al-Quran, tapi tujuannya adalah tabarruk. Ini juga tidak apa-apa. Terus tabarruk. Au tahafud kayak tadi. Tahafud, menjaga hafalan saja. Bukan tujuan membaca Al-Quran. Tujuannya menjaga hafalan. Ini juga tidak apa-apa. Atau dia kayak tadi, keluar dari mulutnya itu suara Al-Quran, tapi tidak ada tujuan apa-apa. Tidak ada tujuan membaca Al-Quran atau tidak tujuan apa, pokoknya keluar dengan sendirinya misalnya. Maka ini juga tidak apa-apa, boleh. Fala tahrumu. Kata beliau. Tapi kata beliau li'annahu 'inda wujudi qarinatin la yakunu Qur'anan illa bil qasdi. Kalau memang ada tujuan-tujuan yang seperti itu, maka ketika ada wujudnya korenahnya apa ya, niatnya yang dibaca memang doa misalnya. Terus yang dibaca kemudian kisah-kisah, cerita-cerita. Nah, maka ya itu tidak ada unsur lain karena memang yang dibaca adalah cerita-cerita. Dengan korenah seperti itu, maka tidak dihukumi dia membaca Al-Quran kecuali dengan tujuan membaca Al-Quran. Makanya boleh kalau tujuannya bukan membaca Al-Quran, tujuannya membaca kisah-kisah ini. Tapi jangan dipegang, sekali lagi kalau pegang hukumnya beda lagi. Bukan dipegang, kalau tahu disentuh Qurannya enggak, maksudnya membaca doang dengan lisan maksudnya, bukan dengan dibuka megangnya udah enggak boleh. Jadi, keluar dari lisannya surat Al-Quran, qiraah. Jadi nanti ada qiraah itu bagaimana maksudnya? Bukan memegang begini, kalau memegang begini nggak boleh, kayak kemarin jurusan nggak boleh. Ini maksudnya qiraah, membaca. Kan membaca kan nggak harus membawa kan begitu. Bisa saja tanpa membawa pun keluar dari mulutnya itu
suara Al-Qur'an. Maka boleh. Tujuan-tujuan seperti ini. Kata beliau, walau bima la yujadu nazmuhu fi ghairil Qur'an. Walaupun yang dibaca itu di situ tidak terdapat bahwa susunannya itu tidak dapat di dalam selain Al-Qur'an. Misalnya, yang ada cuma di Al-Qur'an saja, yang di lain itu enggak ada. Walau yujadu nazmuhu fi ghairil Qur'an, tidak ditemukan runtutan ceritanya itu kecuali sesuai dengan runtutan Al-Qur'an. Meskipun di cerita lain runtutannya, kisah ceritanya, urutannya tidak seperti itu. Tapi dia membacanya urutannya seperti yang ada di Al-Qur'an, maka juga tidak apa-apa. Ini kalau membaca itu walau bima la yujadu nazmu fi ghairil Qur'an, seperti suratul Ikhlas misalnya. Surat Ikhlas apa? Surat Ikhlas kan tentang masalah tentang masalah ketuhanan itu kan. Tentang masalah ketuhanan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu kan bisa kita tabarruk dengan misalnya niat baca qul huwallahu ahad, niatnya tabarruk, tidak niat membaca Al-Qur'an gitu. Niatnya hanya tabarruk. Atau niat mau'idhah. Itu supaya kita bisa mendalami, bisa meresapi, tujuannya lain, bukan tujuan membaca Al-Qur'an, maka boleh. Itu dicontohkan ke suratul Ikhlas. Nah ini semuanya sudah jelas hukumnya. Nah sekarang kalau misalnya ada orang yang disebut dengan faqidut tahuren. Ada orang faqidut tahuren. Faqidut tahuren itu sudah sering jelaskan bahwa faqidut tahuren itu orang yang junub atau hadas lah, orang yang berhadas. Ada kalanya orang tidak punya wudhu, atau orang bukan hanya wudhu, tapi junub misalnya. Tapi tidak bisa wudhu karena ada air. Mau tayamum, nggak ada tayamum, nggak ada debu misalnya. Maka ini disebut faqidut tahuren. Nah kalau faqidut tahuren, ini dia kan tetap wajib sholat. Wajib sholat. Walaupun tanpa wudhu. Walaupun tanpa wudhu dia harus sholat. Walaupun sholatnya itu lihurmatil waktu sebagaimana yang telah dijelaskan, itu tetap harus sholat. Maka kalau mau sholat itu kan dalam sholat itu, misalnya dalam sholat itu apa? Dalam sholat itu ada bacaan Al-Qur'annya seperti suratul Fatihah. Mau tidak mau dia harus baca suratul Fatihah. Maka membaca suratul Fatihah bagi dia ini yang faqidut tahuren tidak apa-apa, wajib. Karena ini darurat, namanya darurat. Tidak mungkin dia meninggalkan Fatihah karena Fatihah itu rukun sholat. Maka dia membaca Fatihah dalam keadaan kan dia junub misalnya. Tapi kan tidak bisa mandi karena nggak ada air, tidak bisa tayamum karena tidak ada debu. Maka dia tidak apa-apa membaca Fatihah. Atau orang khutbah khotib. Nah, khotib Jumat, ya kan? Khotib Jumat misalnya. Jadi khutbah dia faqidut tahuren, tidak bisa wudhu, juga tidak bisa tayamum. Dan dia sebagai khotib. Nah khotib itu kan termasuk salah satu di antara rukun khutbahnya adalah membaca ayat. Ya kan? Membaca ayat. Maka dia membaca ayat untuk khutbah itu juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini dalam keadaan darurat. Namanya faqidut tahuren. Ini kalau nggak baca ayat nggak sah, nggak sah. Nah, ini yang dijelaskan ini secara gamblang oleh para ulama bagaimana hukum membaca Al-Qur'an. Menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, bagi pembaca yang haram itu bagaimana yang dimaksud? Tadi saya sebutkan itu namanya qiraah, bukan membawa, beda lagi. Jadi kalau membaca itu yang haram itu bagaimana bagi orang junub itu? Bihaitsu yusmi'u kelawan sekirane ngrungokaken atau aweh ngrungu sapa junub nafsahu ing awak dhewe ne junub. Walau sobiyan, senajan bocah cilik khilafan lain ulayani lima maring perkara kang wis hoyo fatwa bi kelawan mas sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Nah, ini membaca Al-Qur'an yang tidak boleh bagi orang yang junub adalah membaca yang sekira ucapannya itu, bacaannya itu suaranya didengar
oleh dirinya sendiri sampai keluar suaranya yang walaupun hanya didengar sendiri, bukan didengar orang lain. Jadi kalau didengar sendiri misalnya bacanya tuh pokoknya lirih ya, lirih misalnya, nggak banter, nggak keras, tapi dirinya sendiri itu bisa mendengar, maka itu haram. Itu yang dimaksud qiraah. Sekali lagi bukan memegang ya, beda. Ini membaca yang keluar dari mulutnya saja. Kalau sudah memegang hukumnya kayak kemarin, tidak boleh. Ini membaca saja. Jadi kalau keluar dari mulutnya itu bacaan Al-Quran dengan niat Quran tadi perinciannya, yang sekira bisa dirinya sendiri mendengar, itu tidak boleh. Tapi kalau tidak kedengar dengan suara, misalnya dia membaca dengan hatinya, misalnya, nggak apa-apa, boleh. Atau dia membaca dengan mulutnya tapi tidak keluar suara, komat kamit misalnya. Itu juga tidak apa-apa, karena yang haram adalah keluarnya Quran itu dari lisannya sekira dirinya sendiri mendengar. Nah, ini harus diperhatikan. Walau sobian, walaupun kata ini tamu alif ini, walaupun orang yang junub itu ada anak kecil. Walaupun anak kecil kalau junub misalnya, maka juga tidak boleh membaca Al-Quran, hukumnya sama seperti tadi yang dijelaskan. Tapi bagaimana kok orang anak kecil kok bisa junub? Nah, gambarannya kemarin dijelaskan, misalnya anak junub itu berhubungan, berhubungan suami istri tanpa inzal, tanpa keluar sperma, tanpa keluar mani. Itu kan wajib karena dalilnya idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Jadi kalau bertemu kalau hubungan suami istri itu kan mengharuskan atau mewajibkan mandi, berarti dia junub walaupun tidak keluar mani. Maka anak kecil yang seperti itu dihukumi junub, itu juga tidak boleh membaca Al-Quran yang sekira bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Tapi ini ada perbedaan pendapat masalah anak kecil ini. Kalau yang lima khilafan lima afta bihin Nawawiyu. Berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Nawawi tidak apa-apa kalau anak kecil. Nah, karena anak kecil itu tidak masuk dalam khitab atau belum mukallaf, artinya belum terkena himbauan atau belum terkena perintah, belum terbebani oleh perintah syariat. Dan ternyata apa yang difatwakan oleh Imam Nawawi ini banyak sekali dari ulama yang menyetujuinya. Bahkan di salah satu kitab yang terkenal, Muqaddimah Hadromiyah, itu syarahnya Busrul Karim juga menjelaskan, yustaratu kaunuha min muslimin mukallafin fala yumna'ul kafiru minha illam yakun mu'anidan wa rujiya islamuhu wala sobiyu walal majnun. Ini dalam kitab Busrul Karim. Jadi kalau orang kafir baca Quran, yang orang kafir itu diharapkan bisa masuk Islam, bisa diharapkan masuk Islam, itu tidak apa-apa. Boleh baca Al-Quran. Tapi kalau tidak, nggak boleh. Begitu juga anak kecil juga nggak apa-apa kalau baca Al-Quran, walaupun dia junub. Kemudian orang gila juga tidak apa-apa, karena ini semuanya bukan ranah dairatil khitab. Artinya tidak masuk sasaran daripada perintah agama, perintah syariat. Anak kecil belum, orang gila belum, orang kafir juga tidak. Nah, tapi orang kafir, khusus orang kafir tadi, kalau memang rujia islamuhu. Rujia islamu artinya tidak mu'anid, orang yang mengingkari betul-betul, yang mengingkari dan memusuhi, itu namanya mu'anid, memusuhi muslim, memusuhi Islam. Itu tidak boleh membaca Al-Quran. Makanya ini ya harus kita perhatikan. Kalau orang yang non muslim yang seperti itu tidak diperbolehkan membaca Quran, kecuali dia bukan mu'anid, bahkan dia ingin masuk Islam, maka diperbolehkan, jangan dilarang untuk baca Al-Quran. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kalau misalkan ada orang kafir, orang yang non muslim
terus pengen belajar Islam, agar dia mendalami Islam supaya masuk Islam, maka kita boleh mengajarkannya kepada orang yang ingin masuk Islam itu. Itu boleh. Makanya ini harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Supaya kita tidak menyalahi aturan. Aturan fikih, aturan hukum seperti itu. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Imam Nawawi ternyata banyak sekali pengikutnya. Bahkan di Bushrul Karim juga dijelaskan seperti itu. Wa binahwi haidin. Lan haram maca Quran, maca Quran kelawan sebab sepadane haid. Orang yang haid itu juga seperti orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran. Ini mazhab kita Syafi'i ya, mazhab kita Syafi'i. Tetapi dengan penjelasan tadi tentunya sama seperti kayak hukumnya orang junub tadi. Kayak orang junub tadi, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tadi, rinciannya sama. Bagi orang haid juga seperti orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. La bi khuruji tolkin. Ora haram maca Al-Quran sebab metune getih nglarani. Nglarani. La bi khuruji tolkin. Apa sing iki sing haram lan ora haram, salatun apa salat. Salatun apa salat. Jadi kalau salatun itu fa'ilnya yahrumu. Gitu. Fa'ilnya yahrumu. Wa binahwi haidin. Wa yahrumu binahwi aidin. Itu. Atau wa yahrumu bil janabati salatun. Itu aslinya begitu. Tapi kalau bi khuruji tolkin, ini maksudnya begini, tolkin itu kalau ada seorang perempuan yang mau melahirkan. Nah, ketika mau melahirkan itu kan ngelarani ketika mau melahirkan itu kan sakit. Nah, gitu loh sakit. Nah, dalam keadaan sakit itu keluar darah. Ini ketika perempuan ingin akan melahirkan itu darah itu keluar, namanya darah tolak. Bukan darah ini ya, bukan darah haid. Karena darah tolak itu berbeda. Kalau darah haid itu kalau darah haid itu bukan keluarnya itu bukan ma'at tolak. Kesakitan ketika mau melahirkan. Itu namanya haid. Dan juga bukan darah nifas. Kenapa? Karena darah nifas itu adalah yang keluar setelah keluarnya anak. Maka namanya darah tolak. Ketika orang sangat sakit sekali misalnya mau melahirkan itu, ya, dalam keadaan melahirkan itu kan kemudian keluar darah. Maka ini kalau dia membaca Al-Quran tidak apa-apa. Misalnya, kenapa? Karena bukan orang junub, juga bukan orang haid, juga bukan orang nifas, bukan. Namanya darah tolak. Ini yang dimaksud la bi khuruji tolkin. Jadi ketika darah keluar darah yang melahirkan itu tidak masuk hukum haram membaca Quran. Makanya kalau misalkan ibu-ibu yang melahirkan dalam keadaan seperti itu baca Al-Quran tidak apa-apa. Apalagi kalau niatnya supaya cepat keluar bayinya misalnya, supaya selamat semuanya dengan membaca Al-Quran. Ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan dalam keadaan haid, juga bukan dalam keadaan nifas. Kalau haid itu darah yang keluar la bitolkin, la intatolok. Dan kemudian nifas juga bukan nifas, karena apa? Karena nifas itu darah ketika setelah selesai atau setelah keluarnya anak, baru namanya nifas. Nah ini kan dalam keadaan anak belum keluar tapi proses melahirkan. Maka ini tidak apa-apa, ini namanya la bi khuruji tolkin. Nah, wa binahwi haidin solatun. Jadi wa binahwi haidin, kalau tolak nggak masuk, nah tadi dimasukkan. Solat misalnya, itu haram kalau misalnya orang haid. Tapi kalau orang tolak, ya ini beda lagi. Tapi susah ya orang bagaimana orang mau melahirkan ini sholatnya dan itu repot sekali. Repot sekali. Perinciannya itu di Fiqhun Nisa. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas Fiqhun Nisa. Nah, kalau
perempuan dalam keadaan melahirkan sudah yang dipikir itu nyawa dan lain-lainnya, nggak sempat begini begitu, susah sekali. Maka itu ada bimbingan di fiqhun nisa. Tetapi hukum yang dijelaskan dalam fikih ini secara jelas bahwa darah yang keluar ketika kesakitan melahirkan itu tidak dinamakan haid, juga tidak dinamakan nifas. Artinya saat itu perempuan boleh membaca Al-Quran, ya, boleh. Nah, kalau ada haid, kemudian junub, habis semuanya itu sholatun nopo sing haram sholat. Nggak boleh junub, haid, tidak boleh sholat. Wa qiraatun, juga baca Quran orang yang haid tadi sama hukumnya. Haram baca Al-Quran. Wa shaumun, lan haram juga puasa. Nggak boleh. Nggak boleh. Wa yajibulan wajib. Jadi orang yang haid itu nggak boleh sholat, terus nggak boleh baca Quran, kemudian puasa juga tidak boleh. Puasa tidak boleh. Tapi kalau apa? Kalau puasa wajib dan wajib opo qodouhu ngodoni saum. Las sholati ora kok wajib ngodoni sholate. Ai la yajibu qodous sholati. Apa? Kalau puasa harus diqodho. Tapi kalau sholat tidak wajib diqodho. Bahkan oleh ulama ini disebutkan, kalau qodho itu kan ada hadis yang dijelaskan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, ya, karena yang ma'ruf itu kunna nu'maru bi qodho'i shaum wa la nu'maru bi qodho'is shalah. Itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena sholat kalau disuruh qodho berat sekali. Nah, kalau misalkan hadisnya haidnya itu 15 hari, ngodho sholat setiap waktu 5 kali 15 misalnya. Berat sekali ini, berat sekali. Maka tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kunna nu'maru biqodho'i shaum wa la nu'maru biqodho'is shalah. Kenapa? Karena masyaqqah, berat sekali, nggak mungkin mampu perempuan. Perempuan nggak bakal mampu ngodoni sholatnya karena haid. Kalau haidnya sedikit 1 hari nggak masalah. Lah kalau haidnya itu banyak gimana? Ini berat sekali. Makanya tidak wajib tidak wajib diqodho. Tapi kalau puasa, enggak. Kalau puasa kan setahun sekali, maka harus diqodho. Dan itu banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama bagaimana hukum mengqodhoni puasa. Bagi orang yang haid, kalau puasa itu. Haid itu tidak boleh, waktu haid tidak boleh atau haram puasa. Tapi nanti kalau sudah selesai Ramadan, dia harus mengqodho puasanya. Kalau sholat enggak wajib. Bahkan kalau menurut Ibnu Hajar itu makruh. Nah, kalau seorang perempuan mengqodho sholatnya, menurut Ibnu Hajar itu makruh. Tapi kalau menurut Imam Romli tidak makruh. Sholatnya sah, kata beliau. Jadi kalau ada perempuan ingin ngodho lah, saking sregepnya, saking rajinnya pengen sholat ibaratnya. Ini kemudian mengqodho sholatnya, sholat yang ditinggalkan karena haid. Menurut Ibnu Hajar makruh. Tapi kalau menurut Imam Romli tidak makruh. Tapi sholatnya sah. Nah, sholatnya sah menjadi sholat sunnah mutlak kata Imam Romli. Menurut Imam Romli. Tapi sunnah mutlaknya min ghairi thawabin, tanpa mendapatkan pahala. Bukan makruh. Kalau makruh kan masih tingkatannya masih masih tinggi lah. Tapi ini di bawahnya tidak makruh. Tetapi sholatnya menjadi sholat sunnah, sholat mutlak, tapi tidak ada pahalanya. Ya cuma-cuma saja. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ini harus kita pahami ya, untuknya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang harus ada fikih nisa supaya jelas bagaimana seputar kewanitaan, seputar hukum-hukum yang berhubungan dengan perempuan. Ini penting supaya ini termasuk sholat, haid, istihadah yang berhubungan dengan perempuan, karena sebenarnya gampang
Kalau ada kemauan untuk belajar insya Allah gampang dipahami. Tetapi ya itu tadi kalau tidak mau atau menyepelekan jadinya berat, jadinya kayak susah padahal aslinya mudah. Kalau mau belajar. Susah karena tidak mau belajar, sulit karena tidak mau. Demikian sampai di sini karena ini nanti kita akan pembahasan pada at-thaharah as-saniyah yaitu mandi. Thaharah yang pertama itu kan wudu. Sekarang ada thaharah yang kedua yaitu mandi wajib. Kita sampai di sini insyaallah nanti kita lanjutkan pada pembahasan lain. Sudah wudu sudah selesai, kemudian hal-hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudu selesai, tayamum sudah selesai, kita nanti akan memasuki pada masalah mandi wajib. Insyaallah biidznillah taala. Sampai di sini mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala abwaaba rahmatihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab.